Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 1 atau kelas 7 MTS Ma'arif Rembang yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa bertemu kembali dalam proses belajar mengajar secara daring. Dan untuk materi yang akan kita bahas kali ini yaitu materi Aswaja bab 2, yaitu tentang pondok pesantren. Namun sebelumnya kita awali dengan bacaan basmalah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa membawa keberkahan bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya akan kami jelaskan tentang pondok pesantren. Pengertian dari pondok pesantren. Pondok pesantren itu dari kata funduk. Funduk itu bahasa Arab yang berarti ruang tidur atau wisma sederhana. Karena pondok merupakan tempat penampungan sederhana bagi para pelajar yang jauh dari tempat asalnya. Sedangkan kata pesantren berasal dari kata santri yang diimbui awalan pe dan akhiran an yang berarti menunjukkan tempat. Maka intinya adalah tempat para santri. Terkadang juga dianggap sebagai gabungan dari kata san, manusia baik, dengan suku kata tra, suka menolong, sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan manusia baik-baik. Sedangkan menurut Geertz, pengertian pesantren diturunkan dari bahasa India. Santri artinya ilmuwan Hindia yang pandai menulis dan mengetahui isi kitab suci. Maksudnya pesantren itu adalah tempat bagi orang-orang yang pandai membaca dan menulis kitab suci. Terlepas dari kata itu, karena yang dimaksudkan dengan istilah pesantren dalam bahasa ini adalah sebuah lembaga pendidikan dan pengembangan agama Islam di tanah air khususnya Jawa yang dimulai dan dibawa oleh para wali songo, maka model pesantren tanah air khususnya Jawa di Pulau Jawa itu mulai berdiri dan berkembang bersamaan dengan zaman Wali Songo. Karena itu tidak berlebihan bila dikatakan pondok pesantren yang pertama didirikan itu adalah pondok pesantren yang didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Maulana Maghribi. Kedudukan dan fungsi pesantren saat ini belum sebesar dan sekompleks sekarang. Jadi kedudukan pesantren zaman dulu belum sebesar dan sekompleks sekarang. Karena pada awal pesantren hanya berfungsi sebagai alat islamisasi dan sekaligus memadukan 3 unsur pendidikan, yakni ibadah untuk menanamkan iman, tabligh untuk menyebarkan ilmu, dan amal untuk mewujudkan kegiatan kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari. Pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan Islam yang diperkenalkan di Jawa sekitar 500 tahun yang lalu. Sejak saat itu lembaga pesantren tersebut telah mengalami banyak perubahan dan memainkan berbagai macam peran dalam masyarakat Indonesia. Pondok pesantren merupakan sebuah kompleks pendidikan yang memiliki unsur-unsur yang tak terpisahkan antara yang satu dan yang lain. Ini ada beberapa unsur yang terdapat di dalamnya, yaitu suatu pondok pesantren dikatakan pondok pesantren jika ada 5 unsur. Yang pertama, harus ada kiai. Nah, kiai ini merupakan tokoh yang sangat penting dan paling pokok di pondok pesantren. Kemudian yang kedua, santri. Santri adalah pelajar yang datang dari daerah sekitar pondok pesantren untuk menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kiai guna belajar dan mendalami ilmu agama. Yang ketiga, pondok. Pondok itu adalah suatu tempat yang mempunyai nilai ganda, yaitu tempat para santri untuk bertempat tinggal.
tempat belajar dan tempat untuk melatih diri sendiri setiap hari dengan hidup yang sederhana. Dengan situasi dan kondisi yang demikian ini nantinya akan dapat mencetak kader-kader baru, figur-figur baru yang pandai dalam mengkaji dan mendalami ilmu agama. Yang keempat, majelis atau musola. Majelis atau musola adalah suatu tempat yang tak terpisahkan antara kehidupan kiai dan para santrinya. Yang terakhir yaitu kitab salaf. Kitab salaf atau disebut dengan kitab kuning itu merupakan kitab yang diajarkan di lingkungan pondok pesantren. Nah, kitab salaf yang diajarkan ini meliputi pelajaran fikih, akidah, tasawuf, dan lain-lain yang semuanya dikarang oleh ulama salaf yang terkenal. Demikianlah sekilas tentang pondok pesantren dan unsur-unsur dalam suatu pondok pesantren. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kalian semuanya. Kami akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.